Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Kami dari kelompok PB8 Rangkaian Digital. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan proyek akhir kami yang berjudul Automatic Disinfektan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Balkis Almira Iman Sumantri. Perkenalkan, nama saya Hilda Auliana. Perkenalkan, nama saya Rubina Hamaswari. Perkenalkan, nama saya Evita Evaristi Harefa. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai ide proyek. Proyek kami yaitu Automatic Disinfektan adalah alat yang digunakan untuk mengurangi kontak fisik antara tangan dengan perangkat demi menghindari penyebaran virus dan bakteri. Prinsip kerja dari Automatic Disinfektan yaitu dengan menyemprotkan disinfektan secara otomatis selama waktu yang telah ditentukan ketika berada di bawah sensor Light Dependent Resistor atau LDR. Saat terdapat benda di bawah sensor dan terjadi keadaan tidak ada cahaya, maka alat akan bekerja. Namun jika benda dijauhkan dari sensor dan terjadi keadaan ada cahaya, maka alat akan berhenti bekerja. Alat akan menyemprot disinfektan saat motor DC water spray pump bekerja dan tampilan waktu ditunjukkan dalam bentuk angka pada 7 segmen. Kemudian ada beberapa syarat untuk menghemat penggunaan daya dan ketersediaan disinfektan, yaitu pertama, motor DC akan berhenti dan 7 segmen menunjukkan angka 0 setelah penghitungan decade counter mencapai 9 atau 1001 dan dapat menyala kembali saat sensor diberikan cahaya atau ketika benda dijauhkan terlebih dahulu. Kemudian benda diletakkan kembali untuk disemprot. Kedua, motor DC akan berhenti dan 7 segmen akan menunjukkan angka 0 walaupun belum selesai perhitungan mencapai 9 atau 1001 apabila benda tiba-tiba dijauhkan atau sensor diberikan cahaya. Mengapa? Karena sensor akan dihubungkan dengan motor DC melalui gerbang SOR yang memungkinkan motor berhenti ketika tidak ada barang yang berada di bawah sensor atau ketika sensor terkena cahaya. Kemudian sensor akan men-trigger clock yang terhubung dengan counter untuk berjalan. Counter kemudian memberikan input ke decoder BCD to 7 segmen yang memberikan input pada 7 segmen display yang menunjukkan lama motor bekerja yaitu maksimal 9 detik. Untuk menyemprotkan disinfektan, digunakan motor DC water pump yang bekerja saat dicelupkan ke dalam cairan disinfektan untuk menyedot cairan. Cairan disinfektan yang disemprotkan dihubungkan dengan selang agar dapat diatur posisi penyemprotannya. Implementasinya di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, automatic disinfektan dapat menjadi alat yang akan sangat membantu memperlambat penyebaran virus atau bakteri. Disinfektan dapat membantu pengguna mengaplikasikan disinfektan tanpa harus memegang botol atau sumber disinfektan dan mengurangi penumpukan bakteri dan virus pada botol disinfektan akibat kontak langsung dengan tangan. Automatic disinfektan ini dapat ditempatkan di tempat-tempat yang ingin dijaga kesterilannya dan ramai dikunjungi oleh banyak orang seperti rumah dan kantor. Sebelum masuk ke simulasi, saya akan menjelaskan komponen pada rangkaiannya. Pertama ada sensor LDR atau Light Dependent Resistor yang berfungsi untuk mendeteksi adanya cahaya. Kemudian ada IC 555 sebagai timer, IC 7486 sebagai gerbang SOR, IC 7400 sebagai gerbang NAND, IC 74LS90 sebagai decade counter, IC 74LS47 sebagai BCD to 7 segmen, kemudian ada buffer atau IC 7407, kemudian ada resistor yang berguna untuk memisah tegangan listrik agar tidak bercampur dengan tegangan yang ada di ground, kemudian ada kapasitor yang di sini digunakan untuk mengkonvert baterai dari 12 volt menjadi 5 volt, kemudian 7 segmen display command node untuk menunjukkan waktu, dan terakhir ada DC motor 5 volt sebagai penggerak. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Hamas. Ya, jadi sekarang saya akan menampilkan simulasi dari kerja rangkaian ini. Jadi, ketika LDR diberi cahaya atau ketika tidak ada barang di bawah sensor, 7 segmen akan menunjukkan angka 0 dan motor tidak akan bergerak. Namun, ketika LDR tidak mendapatkan cahaya atau ketika ada barang di bawah sensor,
maka 7 segmen akan mulai menunjukkan angka yang terus naik, dan motor mulai berjalan. Dengan waktu maksimum adalah 9 detik, yaitu ketika 7 segmen sudah menunjukkan angka 9. Lalu, motor akan perlahan-lahan berhenti. Bisa dilihat di sini, angka di motor DC berkurang. Ya, angka di motor DC perlahan-lahan berkurang. Lalu kita buat skenario kedua, yaitu ketika barang diambil sebelum waktunya 9 detik. Ini ketika ada cahaya, lalu diletakkan barang di bawah sensor. Di sini angka masih menunjukkan angka 4, namun kita ambil kembali barangnya dengan berikan cahaya kepada sensor, lalu otomatis 7 segmen akan menunjukkan angka 0 dan motor DC akan perlahan-lahan berhenti. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Balkis dan Hilda. Selanjutnya kita akan membahas cara kerja dari rangkaian ini. Nah, rangkaian otomatik disinfektan seperti yang terlihat pada simulasi menggunakan baterai double cell bertegangan 5 volt sebagai sumber daya rangkaian yang telah disesuaikan agar IC tidak terbakar. Sisi positif baterai kemudian disambungkan dengan kaki input dari light dependent resistor atau LDR, sedangkan sisi negatif disambung ke ground. LDR akan mendeteksi ada atau tidaknya cahaya, kemudian merubah resistansinya. Ketika tidak ada cahaya, resistansi yang tinggi akan mengurangi tegangan yang masuk atau outputnya adalah 0. Sedangkan ketika ada cahaya, terjadi penyerapan proton yang mendukung pergerakan elektron dan resistansinya menjadi rendah, sehingga tegangan masuk atau output adalah 1. Output LDR kemudian disambung dengan resistor 10K ohm untuk memisah tegangan listriknya. Tegangan dari output LDR menjadi salah satu input dari dua gerbang XOR, yang satu menuju ke motor DC dan satu lagi menuju clock atau IC 555, karena keduanya dipengaruhi oleh keberadaan cahaya. Output XOR menjadi input dari IC 555 di mana tersambung dengan pin VCC dan reset. Sambungan tersebut juga dihubungkan dengan resistor pertama, yaitu 0,1 M yang terhubung dengan pin discharge dan juga dengan resistor 2 yaitu 0,68 M. Pin discharge dan pin resistor harus selalu terhubung. Lalu disambungkan juga dengan pin threshold, kapasitor 1 UF dan 10 NF menuju ke pin control voltage pada pin 5. Kedua resistor dan kapasitor 1F digunakan untuk keperluan jeda waktu dari output berdasarkan rumus F. Semakin tinggi nilai kapasitor, waktu clock menjadi lebih cepat. Sedangkan penggunaan kapasitor 10NF agar tidak terdapat gangguan saat mengontrol voltase. Kemudian, pin trigger juga disambungkan dengan pin threshold, sehingga tegangan di antara trigger pin, threshold, dan kapasitor 1F adalah sama. Pin yang saling terhubung ini untuk mendukung keadaan saat trigger low dan output pada pin 3 menyala. Sebelumnya perlu diketahui bahwa IC 555 adalah active low. Maka pin discharge akan mati dan arus listrik masuk dari resistor pertama menuju resistor kedua dan mengisi kapasitor 1 UF. Ketika kapasitor mulai penuh, threshold akan mematikan output dan discharge dinyalakan. Kemudian isi kapasitor 1 UF dikeluarkan ke ground. Karena dikeluarkan, voltase kapasitor tersebut berkurang. Trigger pin lalu mematikan discharge sehingga arus masuk ke kapasitor lagi. Kemudian, output dari IC 555 dihubungkan ke clock A pada dekade counter IC 74LS90 untuk menghitung falling edge 1 ke 0 dari output tersebut. Kemudian, clock B disambungkan dengan output Q0 untuk mendeteksi agar output Q1 saling menyusul. Untuk pin R91 dan 2 dihubungkan dengan ground karena merupakan set pins yang jika bernilai 1 akan mereset counter ke 1001. Sedangkan pin R01 dan 2 dihubungkan dengan output LDR menggunakan buffer untuk mencegah bug. Saat output LDR bernilai 1 atau ada cahaya, mode reset akan aktif dan menghasilkan output 0000. Namun,
baik R0 maupun R9, jika diberi nilai 0, maka counter akan mulai menghitung dari 0000 sampai 1001. Selanjutnya, keempat output IC74LS90 dihubungkan dengan input IC74LS47 atau decoder BCD to 7 segment yang saling sejajar seperti terlihat pada gambar. Di antara sambungan menuju input terdapat pula dua buah gerbang NAND yang dihubungkan dengan pin Q0 dan Q3. Gerbang NAND tersebut kemudian terhubung dengan gerbang XOR sebagai input clock dan motor DC, sebab keduanya juga dipengaruhi oleh waktu kapan harus berhenti. Untuk pin BI atau ripple blanking input, menahan sinyal input, ripple blanking output untuk menahan sinyal output, dan lamp test untuk menyalakan semua LED 7 segment disambungkan ke VCC karena jika diberi nilai 0 dan data counter tidak dapat diterima. Lalu, kedelapan output dari decoder akan ditampilkan dalam 7 segment. Digunakan IC74LS47 dikarenakan outputnya low sehingga cocok dipasang ke 7 segment common anode. Kemudian, cara kerja rangkaian dapat dijelaskan melalui alur state pada kondisi sebagai berikut. Yang pertama, jika ada cahaya atau benda dijauhkan, maka output pada LDR akan bernilai 1. Output tersebut kemudian mereset counter sehingga Q0 dan Q3 akan sama-sama menghasilkan logic 0. Karena kondisi tersebut, output yang dihasilkan NAND akan bernilai 1. Output dari LDR dan NAND kemudian masuk ke gerbang XOR dan menghasilkan logic 0, sehingga motor DC dan timing clock akan terhenti. Yang kedua, jika tidak ada cahaya atau benda didekatkan, maka output pada LDR akan bernilai 0, sehingga counter akan mulai menghitung dari 0 hingga 9. Sebelum mencapai detik ke-9, nilai Q0 dan Q3 akan bervariasi, tergantung pada biner yang dihasilkan oleh dekade counter, yaitu antara 00, 01, atau 10, sehingga output yang dihasilkan gerbang NAND bernilai 1. Karena kondisi tersebut, nilai output antara LDR dan gerbang NAND yang masuk ke gerbang XOR akan berbeda, yaitu 1, 0, sehingga menghasilkan output yang bernilai 1, dan motor DC akan terus menyala. Sementara, jika telah mencapai detik ke-9, Q0 dan Q3 akan sama-sama menghasilkan logic 1. Karena kondisi tersebut, output yang dihasilkan NAND akan bernilai 0. Output dari LDR dan NAND kemudian masuk ke gerbang XOR dan menghasilkan logic 0, sehingga motor DC dan timing clock akan terhenti. Jika tidak ada cahaya, namun saat sebelum mencapai detik ke-9, benda lalu dijatuhkan sehingga terdeteksi adanya cahaya, akan nilai output pada LDR kemudian akan berubah menjadi 1. Output tersebut akan mereset counter sehingga Q0 dan Q3 akan sama-sama menghasilkan logic 0. Karena kondisi tersebut, output yang dihasilkan NAND akan bernilai 1. Output dari LDR dan NAND kemudian masuk ke gerbang XOR dan menghasilkan logic 0, sehingga motor DC dan timing clock akan terhenti. Sekian penjelasan dari kelompok PB8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.